Halo para dog lover semuanya, jumpa lagi dengan saya Toha di sini, di mana di sini kita akan bahas tentang drive. Drive itu apa sih drive? Nah, drive itu adalah kegiatan untuk mendorong anjing. Mendorong anjing itu bukan mendorong kita ngedorong, tapi ibaratnya kegiatan yang bikin kita melakukan kegiatan-kegiatan bersama anjing kita saat melatih terutama. Nah, drive itu macam-macam. Jadi drive itu ada beberapa, yaitu ada food drive, toys drive, dan encourage. Nah, encourage itu hanya dengan memuji mereka. Nah, fungsi-fungsinya apa aja dan manfaatnya apa aja serta kekurangan dari per masing-masingnya seperti apa. Nah, makanya sebetulnya untuk mendapatkan anjing yang baik itu kita harus anjing itu harus paham dari kegiatan 3 drive tersebut. Nah, contoh pertama yaitu food drive. Food drive yaitu menggerakkan anjing atau menduring anjing menggunakan makanan sesuai kegiatan yang kita mau. Contoh misalnya di sini kita ada food, nah kita tutup makanan. Nah, disinilah fungsinya dan disinilah kenapa saya sering larang untuk orang-orang atau owner-owner misalnya suka memukul dengan tangannya. Misalnya kalau kan suka nih di sini kalau dia salah suka saya pukul aja hidungnya pakai tangan dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya tidak baik. Karena apa? Karena di sini tangan sendiri kita akan menjadikan deliver di mana hal-hal positif yang akan ada di tangan. Nah, kalau misalnya tangan ini kita sebagai delivernya kita jadikan hal yang negatif, maka akan terbentuk kegiatan itu negatif sehingga anjing itu malah takut. Good. Contoh ya, misalnya kita menggunakan food drive. Di sini kita katakan kita akan luring sit, dia akan bentuk sit. Good, super. Nah, sama seperti misalnya kennel nih, Ozzy. Oh ya, ini namanya Ozzy, dia Labrador, dia murid kita juga. Kennel, dia kennel. Oke, saya deliver. Dia menggunakan food. Nah, jadi reward drive itu adalah penggunaan reward. Nah, cuman kalau reward itu kan setelah dia mengerjakan drive itu bisa dilakukan untuk dia melakukan sebuah kegiatan-kegiatan. Nah, kelebihannya dari food drive yaitu kita bisa ngebentuk muscle memories juga. Misalnya kita sit, good, terus kita butuh dia down, maka kita akan dorong ke bawah, down, good, now, super. Oke, good. Nah, itu kelebihannya. Cuma kekurangannya, kalau kita sering melakukan kegiatan ini hanya dengan food drive, maka anjing akan mereaksi. Kita itu hanya benar-benar dikarenakan food. Nah, makanya kita harus seimbangkan dengan yang namanya toys drive. Jadi misalnya ini kebetulan dia sudah toys drive, nanti juga saya contohin. Jadi kita bisa come, sit. Good. Oke. Kennel. Kennel. Good. Oke. Super. Sit. Ya, jadi dia meskipun kita tidak menggunakan dan tidak melihat sebuah makanan, maka dia tetap bisa. Nah, itu yang bisa melakukan kegiatan ini menggunakan teknik toys drive. Nah, saya akan mencontohkan gimana menggunakan toys drive. Oke, berikutnya tentang toys drive. Toys drive di sini kita menggunakan mainan, bisa bola, bisa tulang-tulangan dan lain-lain. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sama-sama dengan tadi menggunakan food drive, tapi hadiahnya yaitu toys dan supaya kita bisa memfinishing atau menyembunyikan kegiatan dari food drive tersebut. Karena kalau bisa terus-terusan dia menggunakan food drive, maka si anjing akan terbiasa akan melakukan segala sesuatunya karena dorongan food tersebut. Kennel. Good. Nah, di sini kita menggunakan bola yang ada talinya. Kayak gini. Nah, kita akan merilis dengan
hadiahnya bola. Yes, ya, gol. Nah, kegiatan toys drive ini bisa ngedorong dari nerfnya si anjing. Selain itu membangun kepercayaan diri dari si anjing. Nah, kekurangannya sendiri, kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan baru secara luring. Jadi tahapannya saat kita meluring dan kita sudah memasukkan sistem verbal ke mereka, sistem cue ke mereka, maka kita akan mempertajam untuk verbalnya sendiri menggunakan toys drive. Good dog, super. Oh, good. Lost? Yes, cup. Good. Kita bisa tes juga kan ada. Good. Yes. Oke. Okay. Good. Nah, kegiatan berikutnya drive menggunakan encourage. Super. Encourage di sini yaitu hanya sekedar muji. Jadi kita cukup muji dia. Nah, ini tahap ketiga di mana dia sudah ngerti drive untuk food drive, terus sudah itu dia mengerti tentang toys drive, maka kita akan encourage, yaitu hanya dengan pujian. Nah, ini tahap yang paling bagus, tapi ada kurang sama lebihnya nih. Nah, kurangnya yaitu anjing itu akan terjadi humping salah satunya. Makanya kita harus mengkontrol juga. Tapi kelebihannya kita bisa menyuruh dia apapun, dimanapun, dengan kondisi dia sudah paham tentang verbal dan cue. Kita contohkan di sini. Good. Channel. Yes. Good dog. Nah, itu encourage. Jadi si anjing sit. Yes, good, super. Si anjing bergerak dikarenakan dia senang dipuji. Nah, kelebihannya lagi tidak hanya menaikkan nerf, tapi membangun bonding seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan sekarang sudah mulai paham di mana drive itu, fungsi drive sendiri bukan kayak steer, di mana drive adalah kegiatan yang dilakukan dalam hal melatih anjing, di mana fungsi drive sendiri itu untuk membangun behavior baru dan membangun motivasi pada anjing. Itu yang namanya drive. Nah, berikutnya nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail gimana cara melatih toys drive yang baik, gimana cara mendeliver secara food drive yang baik, dan gimana cara mengencourage anjing yang baik. Nah, terus ikutin kita karena nanti kita selalu akan membuat tips dan petunjuk-petunjuk baru untuk nambah pengetahuan kawan-kawan supaya kawan-kawan bisa lebih nyaman lagi, dekat lagi dengan anjing dan saling mengerti.